Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Arah 9 Channel. Geber 100 tahun Nahdlatul Ulama atau 1 abad NU sudah mulai terasa, yang beberapa waktu lalu menggelar Festival Tradisi Islam Nusantara di Banyuwangi yang sangat luar biasa meriah. Dihadiri pula oleh jajaran Menteri dan Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, dan saat ini sedang berlangsung Porseni NU di Jawa Tengah. Dari gebiar yang luar biasa ini, saya akan mengulangi kembali atau mengenang awal mula berdirinya Nahdlatul Ulama terkait dengan kepanitiaan yang disebut dengan Komite Hijaz atau kepanitiaan untuk memberangkatkan tokoh ke Mekah Madinah atau Hijaz. Sebagaimana yang sering saya sampaikan di kanal ini, bahwa berdirinya Nahdlatul Ulama tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama terkait dengan mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang cita-cita untuk kemerdekaan negeri ini, kemudian tentang keumatan atau kemakmuran rakyat, yang pada saat itu Indonesia sedang berada di bawah penjajahan Belanda. Para pemirsa sekalian, seperti yang pernah saya ulas di sini, pada 1924 mengutip dari karya ilmiah Kiai Haji Khairul Anam dalam buku Pertumbuhan dan Perkembangan NU, dikisahkan bahwa pada 1924 Indonesia mengalami goncangan yang sangat berat, bukan hanya karena dijajah oleh Belanda, melainkan juga terjadi perpecahan antar umat Islam berkenaan dengan perbedaan faham atau persoalan khilafiyah. Sementara di Hijaz atau Mekah Madinah yang merupakan 2 kota suci umat Islam, terjadi serangan dari penguasa Najd yang dimotori oleh Abdul Aziz bin Su'ud. 1924 Mekah Madinah dalam kondisi kacau, hingga 1925 penguasa Hijaz yakni Syarif Ali yang menggantikan ayahnya Syarif Husain juga mengalami kekalahan atas serangan dari pasukan Najd. Nah, kembali kepada 1924 pertengahan, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah atau Mbah Wahab matur sama guru yang juga sekaligus keluarganya, yakni Kiai Haji Hashim Asy'ari, untuk membuat sebuah perkumpulan atau jamiah yang menaungi kiai-kiai pondok pesantren yang beraliran Ahlussunnah wal Jamaah. Namun Hadratus Syekh Hashim Asy'ari menerima itu sebagai sebuah ide, tapi belum memutuskan, karena pada saat itu dalam kondisi penjajahan, kata beliau, dalam kondisi penjajahan seperti ini, jikalau tidak cermat malah akan berbalik kemudaratan itu kepada kita. Maka itu beliau hendak beristikharah dulu. Istikharah yang dilakukan oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari bukan kemudian mendapatkan isyarah mimpi, melainkan mendapat hantaran tongkat dari Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan atau yang dikenal dengan Syekhona Khalil Bangkalan, di mana tongkat itu diantarkan oleh santrinya yaitu Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin pada pertengahan 1924. 1924 akhir, Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin ditugaskan lagi oleh Syekhona Khalil untuk mengantarkan tasbih kepada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Di sini kemudian Kiai Hashim Asy'ari menjawab, sampaikan kepada Kiai Khalilna, saya ikhlas, insyaallah jadi untuk mendirikan Jamiyatul Ulama. Pada saat itu namanya belum Nahdlatul Ulama, beliau menggunakan istilah Jamiyatul Ulama. Singkat cerita, dari 1924, 25, kemudian 26 awal pada bulan Januari, nampaknya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari memberikan restu kepada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Nah, disitulah kemudian dibentuk sebuah kepanitiaan untuk mengirimkan tokoh-tokoh ke Mekah Madinah atau ke Hijaz dalam rangka mengikuti Muktamar Alam Islami atau Muktamar Dunia Islam, begitulah mungkin istilah sekarang. Dengan tujuan utamanya terkait dengan persoalan madhab yang 4. Menurut informasi yang diterima,
terjadi kekacauan di sana. Inti utamanya adalah pada persoalan madhab yang empat atau yang umum disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, siapakah tokoh-tokoh dalam Komite Hijaz atau yang terlibat dalam kepanitiaan tersebut? Agaknya tidak banyak yang memahami ya. Bahkan salah satu tokohnya, fotonya saja sempat tertukar. Beliau adalah Kiai Haji Hasan Gipo. Pada kurun Januari itu dibuatlah rapat-rapat di pesantrennya Kiai Wahab, yaitu di daerah Kertopaten, Surabaya, Jawa Timur hari ini. Setelah dibuat undangan, kemudian undangan itu disebar ke kiai-kiai untuk merapatkan rencana keberangkatan ke Hijaz. Nah, saya akan membacakan siapa saja susunan panitia dalam Komite Hijaz. Yang pertama adalah penasehat, terdiri dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, kemudian Kiai Haji Masyhuri dari Lasem, kemudian Kiai Haji Khalil dari Lasem. Sementara ketua Komite Hijaz adalah Haji Hasan Gipo. Wakil ketua adalah Haji Soleh Syamil. Sementara sekretarisnya adalah Muhammad Shodiq dan pembantu adalah Kiai Abdul Halim. Kiai Abdul Halim ini insya Allah adalah Kiai Abdul Halim Lui Munding, ayahanda dari Kiai Haji Asep Abdul Halim. Nah, setelah undangan tersebar, kemudian pada tanggal 16 Rajab 1333 yang bertepatan dengan 31 Januari 1926, kiai-kiai sepuh, kiai-kiai pesantren, kiai-kiai khusus yang diundang oleh Komite Hijaz tersebut berkumpullah di Kertopaten, lalu melakukan rapat demi untuk mengirimkan utusan ke Hijaz. Para kiai kemudian berembuk terkait dengan isi dari surat yang akan disampaikan kepada penguasa Mekah yang baru, yakni dari keluarga besar bin Su'ud atau Abdul Aziz bin Su'ud. Dibuatlah surat Komite Hijaz itu dan ditunjuklah Kiai Haji Raden Asnawi Kudus sebagai pengantar surat dari Komite Hijaz tersebut. Nah, kemudian kiai-kiai ada yang mengusulkan, nampaknya ini tidak kuat para kiai kalau hanya kepanitiaan. Jadi surat itu berdasarkan kepanitiaan, maka sekaligus kita bentuk jam'iyah, bentuk organisasi biar lebih kuat. Disinilah momentum besar, momentum semangat para kiai, disetujuilah untuk membentuk jam'iyah. Kemudian ada yang menanyakan, lantas akan diberikan nama apa jam'iyah kita ini? Seorang kiai sepuh dari Sedayu Gerce, beliau adalah Kiai Haji Abdul Hamid, mengusulkan organisasi kita sebaiknya diberi nama Nahdlatul Ulama. Setelah beliau menyampaikan nama atau mengusulkan nama Nahdlatul Ulama, kemudian direspon oleh Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz terkait dengan istilah Nahdlatul Ulama tersebut. Menurut Kiai Mas Alwi, yang lebih tepat adalah Nahdlatul Ulama. Maka disinilah forum menyepakati nama organisasi tersebut adalah Nahdlatul Ulama. Hal itu terjadi pada 16 Rajab 1333 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi. Dan saya akan ulangi lagi siapa saja kepanitiaan dalam Komite Hijaz tersebut. Yang pertama adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yang kedua Kiai Haji Masyhuri Lasem, kemudian Kiai Haji Khalil Lasem, sementara ketuanya adalah Kiai Haji Hasan Gipo. Dari beberapa catatan yang saya miliki dan informasi juga yang saya terima dari sejumlah sahabat, Kiai Haji Hasan Gipo merupakan terah dari Kanjeng Sunan Ampel. Terkait dengan Kiai Haji Hasan Gipo ini pernah saya bahas juga di kanal ini, dan sekali lagi saya akan tampilkan foto beliau seperti tampak dalam gambar, karena selama ini foto yang dianggap sebagai foto Kiai Haji Hasan Gipo itu adalah foto dari keluarga beliau sendiri, yakni Kiai Haji Mas Mansur. Kemudian wakil ketua adalah Haji Soleh Samil, sementara sekretaris adalah Muhammad Shodiq dan pembantu adalah Kiai Haji Abdul Halim. Dari sinilah pada tahapan berikutnya dibentuklah susunan pengurus mulai dari Roisul Akbar dan seterusnya.
Nah, cukup sampai di sini dulu pemirsa sekilas tentang Komite Hijaz dengan latar belakangnya serta nama ketua dan foto ketuanya, yakni Kiai Haji Hasan Gipu. Mudah-mudahan foto-foto dari para pendiri awal kalau memang masih bisa dicari dan ada bisa ditampilkan di ruang-ruang publik, di ruang-ruang kegiatan Nahdlatul Ulama, sehingga anak-anak muda dan cucu kita nanti bisa mengenali beliau. Selamat 1 abad Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan tetap jaya dan memberikan maslahat bagi bangsa dan dunia. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah Nahdlatul Ulama. Sampai jumpa. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.